Saat melihat cincin itu, anak laki-laki itu tidak berkata apa-apa. Ia tiba-tiba mundur 3 langkah. Wajahnya pucat pasi, lalu mengucapkan kalimat yang sulit dipahami. Tidak, tidak mungkin. Kenapa benda itu ada di tangan paman? Ada hari-hari yang terasa biasa, tetapi justru membuka pintu yang telah saya kunci selama hampir 20 tahun. Hari itu, saya hanya ingin melarikan diri dari rapat-rapat yang membebani dan mencari sedikit kedamaian di tepi pantai Surabaya. Tempat angin asin berembus dari permukaan air yang keabu-abuan, dan suara ombak menghantam pantai terdengar teratur seperti napas panjang kehidupan. Saya berusia 45 tahun, CEO sebuah konglomerat besar. Orang-orang berpikir saya kuat, tidak mudah tumbang, tetapi mereka tidak melihat sisi tersembunyi dalam diri saya. Tempat tersimpannya rasa sakit bernama Ratna. Wanita yang hilang dari hidup saya dalam kebakaran mengerikan 19 tahun yang lalu. Saya masuk ke sebuah warung kecil beratap seng tua, duduk di meja kayu yang catnya sudah terkelupas. Tidak ada yang mengenali saya, dan saya juga tidak butuh dikenali. Saya hanya ingin menarik napas dalam-dalam, membersihkan diri dari kelelahan yang berkepanjangan. Paman mau pesan apa? Suara anak laki-laki itu terdengar, membuat saya mendongak. Seorang pelayan berusia sekitar 18 tahun, kurus, matanya yang hitam terlihat ramah tetapi sedih, seolah memendam banyak kisah yang belum terungkap. Bajunya sudah memudar karena terlalu sering dicuci. Ketika saya mengambil tisu di meja, cincin perak di tangan saya memantulkan cahaya lampu kuning. Anak itu tiba-tiba terdiam. Ia menatap lekat-lekat jari saya. Matanya membesar. Paman, kenapa cincin paman sangat mirip dengan milik ibu saya? Saya tertegun. Cincin ibumu? Ia mengangguk. Iya, ibu saya punya yang persis sama. Olah ukirannya sama, bahkan garis pahatan di tepinya. Saya merasakan punggung saya merinding. Cincin ini adalah salah satu dari 2 cincin yang saya pesan khusus untuk saya dan Ratna. Cincin yang satunya telah terbakar bersamanya. Setidaknya, itulah yang saya yakini selama hampir 20 tahun. Saya berusaha tetap tenang. Siapa nama ibumu? Anak itu ragu sejenak lalu menjawab. Nama ibu saya, Ratna. Darah di tubuh saya serasa berhenti mengalir. Saya harus meletakkan kedua tangan di meja agar tidak terjatuh. Ratna. Nama itu membanjiri saya dengan kenangan. Senyum yang polos, tangan kecil yang hangat, malam saat saya melamarnya dengan cincin yang sama ini. Dan juga pemandangan mobil yang terbakar merah menyala, yang menghantui saya sepanjang sisa hidup saya. Saya bertanya, suara saya hampir seperti bisikan. Ibumu masih hidup? Anak itu terkejut. Tentu saja masih hidup. Masa muda ibu memang sulit, tapi ibu sangat sehat. Setiap malam ia menunggu saya pulang untuk makan malam. Saya tidak tahu bagaimana saya meninggalkan warung makan itu. Saya hanya tahu saya berjalan di belakang anak itu. Setiap langkah terasa berat seperti membawa seluruh masa lalu bersamanya. Jalu, namanya, berjalan menembus gang-gang kecil di kampung. Tempat rumah kontrakan yang sempit berdiri berdempetan. Akhirnya ia berhenti di depan sebuah rumah yang kumuh. Bu, saya pulang. Pintu terbuka, dan kemudian jantung saya serasa diremas. Wanita yang keluar lebih kurus dari dulu. Rambutnya panjang tetapi kusam. Tetapi matanya, mata yang dulu saya cium di sudutnya setiap pagi, masih sama persis. Saya berdiri terpaku di bawah cahaya lampu jalan. Ratna.
Orang yang saya tangisi selama 19 tahun berdiri tepat di depan saya. Jalu berbalik. "Paman, kenapa Paman mengikuti saya?" Pratna mendengar suara itu, lalu menoleh. Ketika matanya bertemu dengan mata saya melihat bibirnya bergetar. Ia mundur selangkah seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saya berbisik, "Pratna, benar kamu masih hidup?" Ia menangis terseduh-seduh, dan saya, setelah hampir 20 tahun, akhirnya mengerti bahwa sebuah cincin bisa menyembunyikan sebuah rahasia, dan sebuah rahasia bisa mengubah seluruh nasib seseorang. Jika Anda percaya ada kebenaran yang terkubur selama bertahun-tahun hanya untuk meledak pada momen takdir, silakan tinggalkan komentar A, agar saya tahu hati Anda juga ikut bergetar seperti saya. Ada saat-saat yang membuat orang bingung hingga tidak bisa lagi membedakan mana ingatan, mana kenyataan. Ketika berdiri di depan Ratna, orang yang telah saya tangisi selama 19 tahun, saya sungguh tidak tahu apakah hati saya harus sakit atau harus bahagia. Saya hanya berdiri di sana, tak bergerak, seperti seseorang yang kehilangan kemampuan untuk merasakan apapun lagi. Ratna menatap saya lama sekali. Mata itu masih mata yang saya kenal. Tetapi kini tidak lagi memancarkan keceriaan masa lalu. Mata itu dipenuhi ketakutan, kewaspadaan, dan kelelahan seseorang yang telah hidup terlalu lama dalam kegelapan. Saya melangkah maju. Suara saya serak. "Ratna, benarkah ini kamu?" Dia mencengkeram erat kusen pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk telan. "Mas, jangan berdiri di luar. Masuklah. Nanti tetangga melihat." Jalu berdiri di antara kami berdua. Matanya bingung. Ia menoleh ke ibunya, lalu kembali menatap saya, seolah sedang mencoba menyatukan dua kepingan teka-teki yang tidak berhubungan. Rumah kontrakan kecil itu gelap dan lembab. Hanya ada satu lampu kuning tergantung di tengah langit-langit. Kipas angin dinding tua mengeluarkan bunyi klik-klak, sementara di luar halaman, suara anak-anak bermain bercampur dengan suara penjual keliling yang bergema dari ujung gang. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Udara terasa begitu berat, sehingga seolah hanya dengan menarik napas kuat-kuat pun bisa menghancurkan kami bertiga. Akhirnya Ratna angkat bicara. "Mas ingin mendengar semuanya, kan?" Saya hanya bisa mengangguk. Dia duduk di kursi kayu tua, tangannya diletakkan di pangkuan, gemetar. Malam kecelakaan tahun itu tidak seperti yang semua orang pikirkan. Saya menggenggam tangan saya erat-erat, jantung berdebar kencang. Saya melihat mobil itu terbakar. Saya melihat mereka membawa keluar sisa-sisa yang tersisa. Mereka bilang itu adalah kamu. Ratna menundukkan kepala. Saya tahu, tapi itu bukan saya. Kalimat itu membuat udara di dada saya serasa runtuh. Orang yang menarik saya keluar dari mobil adalah Pak Sumarno, supir kita. Ketika mobil mulai berasap, ia berteriak meminta saya membuka pintu. Saya belum sempat bereaksi, terjadi ledakan besar. Ia memecahkan pintu di kursi penumpang, menarik saya keluar seperti menarik sekarung barang. Lalu kami lari ke hutan kelapa di dekat sana, sebelum mobil terbakar untuk kedua kalinya. Saya memejamkan mata. Pemandangan api merah menyala tahun itu masih jelas di benak saya. Saya ingat pernah berlutut di tengah jalan, memohon agar itu bukan dia. Tetapi semua bukti menunjukkan sebaliknya. Ratna melanjutkan. Suaranya tercekat. Pak Sumarno bilang saya harus menghilang. Ia bilang ada orang yang ingin saya mati. Tetapi ia tidak mengatakan siapa orang itu. Hanya berkata,
Kalau kamu tetap di kota, kamu akan benar-benar mati, Bu. Jalu duduk di samping ibunya. Tangannya tanpa sadar menggenggam tangan Ratna. Matanya membesar saat mendengar cerita yang mungkin baru pertama kali didengarnya secara lengkap. Kami bersembunyi di kampung pinggir pantai. Saya bersembunyi di gudang tua selama berminggu-minggu. Saya masih ingat bau apek dan suara ombak menghantam pantai. Saya tidak berani keluar, tidak berani menghubungi siapapun. Bahkan, saya tidak berani menangis karena takut orang lain mendengar. Saya mendengarkan. Hati saya serasa diremas. Ratna menyentuh lembut bahu Jalu. Sebulan kemudian, saya melahirkan. Sendirian, tanpa dokter. Tidak ada siapa-siapa di samping saya, selain seorang dukun beranak tua di kampung. Saya menoleh menatap Jalu. Anak itu menundukkan kepala, memilin jari-jarinya, seolah sedang berusaha memahami milik siapa dirinya. Saya berkata pelan, "Jalu, kamu sudah tahu?" Ia menggeleng. Ibu tidak pernah cerita. Saya hanya tahu ibu selalu berpesan agar menjauhi orang asing. Dan jangan pernah terlalu cepat percaya pada siapapun. Saya merasakan mata saya memanas. Rasa sakit itu tidak hanya terletak pada menghilamnya Ratna, tetapi juga pada fakta bahwa anak saya harus tumbuh dalam ketakutan, kekurangan, dan tanpa pernah mengenal wajah ayahnya. Ratna menatap saya. Matanya berkaca-kaca. "Adrian, saya tidak tahu siapa yang ingin saya mati. Sopir hanya mengatakan bahwa jika saya masih menghubungi Mas dan bayi kita akan berada dalam bahaya. Saya tidak punya pilihan lain." Saya menggenggam tangannya, sangat erat. Saya hidup hampir 20 tahun dalam penderitaan karena berpikir kamu sudah mati. Apakah kamu tahu itu? Ratna menangis. Saya minta maaf. Tetapi jika hari itu saya tidak mengikuti kata-kata mereka, mungkin anak kita tidak akan duduk di sini. Jalu mengatupkan bibir, menatap lantai. Saya anak kandung paman. Saya berdiri, melangkah ke depan Jalu, letakkan tangan di bahunya. Tidak, kamu bukan anak paman. Jalu mendongak. Dalam sekejap, wajahnya pucat. Saya tersenyum dan mengatakan setiap kata dengan jelas. Kamu adalah anak ayah. Ia terdiam. Lalu tiba-tiba, air mata jatuh. Saya menariknya ke dalam pelukan, seperti sebuah naluri yang mungkin telah saya tunggu selama hampir 20 tahun. Jalu gemetar, menyandarkan kepalanya di dada saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apakah saya harus percaya ini. Percayalah, kata saya, karena ayah berutang 18 tahun ketidakhadiran kepada kamu. Dalam momen hangat itu, saya sama sekali tidak tahu bahwa di luar pintu ada bayangan seseorang yang mengawasi kami. Sebuah bayangan hitam berdiri diam di tengah hujan, sunyi seperti pertanda sesuatu yang tidak biasa. Ratna meremas tangan saya perlahan. Mas merasa ada yang mengawasi? Saya melihat sekeliling, tetapi kegelapan menutupi segalanya. Hanya ada suara air menetes dari atap seng dan cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip. Saya tidak menjawab, tetapi di hati saya, firasat buruk sudah mulai muncul. Kami duduk di samping meja kayu tua. Tidak ada yang berbicara. Jalu berada di antara saya dan ibunya. Sebuah keluarga, tetapi sebuah keluarga yang terputus, terlupakan, dicabik-cabik oleh tangan tak terlihat. Saya melihat Ratna, lalu Jalu. Kami duduk berdekatan
Di kamar kecil yang hangat oleh cahaya lampu kuning, tetapi masing-masing membawa rasa sakit sendiri. Saya sakit karena kehilangan dan karena kebenaran yang tersembunyi. Ratna sakit karena harus melarikan diri sepanjang masa mudanya. Jalu sakit karena tidak tahu siapa dirinya selama 18 tahun terakhir. Dan saya tahu, ini baru awal dari sebuah perjalanan yang saya tidak tahu akan membawa kemana. Ada kebenaran yang menyakitkan, tetapi ada juga kebenaran yang datang untuk menyelamatkan sebuah keluarga yang dianggap telah tiada. Jika itu Anda, ketika berdiri di antara kebenaran yang menghancurkan hati dan harapan yang baru saja menyala, mana yang akan Anda pilih? Silakan komentar 1 jika Anda memilih menghadapi kebenaran, atau 2 jika Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerimanya. Saya masih tidak bisa percaya Ratna masih hidup. Setiap kali memejamkan mata, saya selalu melihat pemandangan mobil terbakar 19 tahun yang lalu. Melihat wajah Ratna dalam ingatan saya ditelan api. Tetapi kenyataan hadir. Ratna hidup. Anak saya hidup. Dan seseorang telah mencoba membunuh mereka. Setelah meninggalkan kampung malam itu, saya kembali ke hotel tanpa istirahat sejenak pun. Saya membuka laptop, mengakses sistem arsip internal konglomerat. Tempat tersimpannya dokumen yang tidak seorang pun selain ketua dewan direksi dapat menyentuhnya. Saya adalah ketua, dan juga satu-satunya orang yang tahu bahwa kebenaran selalu berada di balik lembaran-lembaran kertas yang terlihat sah. Saya mencari kembali berkas kecelakaan 19 tahun yang lalu. Halaman pertama, laporan kematian Ratna. Saya memperbesar tanda tangan dokter forensik. Cahaya yang memantul di layar membuat garis tinta hitam terlihat jelas. Tetapi ada yang salah. Saya pernah bertemu dokter ini di pertemuan Dewan Rumah Sakit sebelum ia meninggal beberapa tahun yang lalu. Tanda tangannya miring ke kanan, sementara tulisan di laporan miring ke kiri. Tidak hanya itu, goresan pulpen jauh lebih gemetar. Seperti orang yang menandatangani tidak benar-benar terbiasa dengan tanda tangan ini. Saya bertanya pada diri sendiri. Sudah berapa tahun saya mempercayai selembar kertas palsu? Saya membuka folder kamera tempat kejadian selanjutnya. Serangkaian notifikasi merah muncul. File hilang. Tidak dapat diakses. Saya mencoba memulihkan cadangan backup. Juga kosong. Tidak ada satupun bingkai. Tidak ada satu detik pun yang merekam pemandangan hari itu. Ada seseorang yang sengaja menghapus semuanya. Saya memijat dahi, merasakan dingin menjalari tulang punggung saya. Saya ingat Ratna, rapuh, lemah. Sepanjang hidupnya tidak pernah menyakiti siapapun. Namun seseorang ingin dia menghilang sepenuhnya. Saya terus membuka berkas forensik. Kali ini saya hampir tersedak. Jenazah dipastikan hangus total. Diidentifikasi melalui gelang tangan. Gelang tangan? Ratna tidak pernah memakai gelang tangan. Dia benci perasaan terikat. Saya duduk terdiam selama beberapa menit. Jika Anda pernah meragukan peristiwa aneh yang terjadi tepat saat hidup Anda berbelok, coba cari beberapa cerita lain di saluran ini. Anda akan melihat bahwa terkadang kebenaran tidak pernah muncul secara kebetulan. Berkas bermasalah, kamera bermasalah, laporan kematian bermasalah. Saya tidak bisa melanjutkan sendirian. Saya menghubungi Dimas, seorang detektif swasta yang pernah saya sewa bertahun-tahun yang lalu dalam kasus hukum besar. Dia pendiam, tertutup, dan sangat pandai mencari hal-hal yang ingin disembunyikan orang lain. Apa yang Anda ingin saya cari? Dimas bertanya melalui telepon, suaranya rendah dan mantap.
Cari sopir tahun itu, Pak Sumarno. Dia sudah meninggalkan Surabaya 18 tahun yang lalu. Saya tahu, tapi dia adalah satu-satunya kunci. Dimas terdiam sejenak. Saya akan mulai dari kawasan pekerja pinggir pantai. Tempat-tempat orang bersembunyi ketika tidak ingin ditemukan siapapun. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya tahu saya baru saja memasuki penyelidikan yang sama sekali tidak sederhana. Tekanan mulai datang dari segala arah. Keesokan harinya, saya datang ke kantor. Tetapi begitu masuk, saya sudah melihat Mirna, ibu tiri saya, berdiri menunggu di depan ruang rapat. "Adrian, Tante dengar kamu kembali ke Surabaya beberapa hari ini. Ada masalah?" Saya menatapnya, mata saya menyelidik. Saya hanya menyelesaikan beberapa urusan pribadi. Dia tersenyum, tetapi matanya tajam seperti pisau. "Urusan pribadi, sampai membuatmu meninggalkan perusahaan selama 2 hari. Kamu harus hati-hati. Keluarga besar tidak suka hal-hal yang mencurigakan." Jantung saya tersentak. Mencurigakan? Saya bertanya-tanya, apakah seseorang sudah tahu saya bertemu Ratna lagi? Tetapi saya tidak bisa menanyainya. Bukan saat ini. Sejak hari itu, hal-hal aneh mulai muncul. Malam ketika saya kembali ke kampung untuk mengunjungi Ratna dan Jalu, saya melihat sebuah mobil hitam parkir 2 blok dari rumah. Lampu mobil mati, tetapi saya merasakan jelas tatapan seseorang di dalamnya sedang mengawasi. Saya mendekat, tetapi mobil itu langsung tancap gas. Jalu berdiri di pintu, bertanya dengan cemas, "Ayah, ada apa?" Saya menaruh tangan di bahu anak saya. "Hanya orang lewat saja, jangan khawatir." Tetapi saya tahu saya berbohong. Malam kedua, ketika Ratna baru saja mematikan lampu untuk tidur, seseorang menggedor keras pintu. Tok, tok, tok. Suara gedoran itu kasar, seolah ingin menobrak masuk. Saya terlonjak, berlari keluar, tetapi ketika saya membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ratna gemetar. "Adrian, siapa yang mencari saya?" Saya memeluknya. "Tidak apa-apa, saya akan cari tahu." Malam ketiga, Jalu pergi bekerja shift malam di warung makan. Ketika sampai di ujung gang, 2 pria berpakaian gelap menariknya ke samping. "Hei bocah, di mana ibumu?" Jalu bereaksi cepat, menyentakkan tangan dan lari sekencang-kencangnya ke dalam. Hanya ketika ia terengah-engah dan memeluk saya baru menyadari. Ada orang yang sedang berusaha menemukan Ratna. Tetapi untuk apa? Bahaya apa yang bisa ditimbulkan olehnya? Saya tidak tahu. Tetapi saya semakin yakin, kebenaran ini lebih besar dari apapun yang saya bayangkan. Dimas menelpon pada malam hari. "Adrian, saya menemukan petunjuk." Saya menyalakan speaker agar Ratna juga mendengar. Pak Sumarno pernah bekerja di Surabaya beberapa tahun setelah kecelakaan. Tetapi kemudian ia pindah terus-menerus. Terakhir kali ada yang melihatnya adalah di sebuah kampung terpencil dekat Probolinggo. Jantung saya berdebar kencang. "Kamu punya alamatnya?" "Saya sedang mengirim, tetapi Anda harus hati-hati. Ada orang yang mengawasi Anda." Saya melihat sebuah mobil aneh muncul 2 kali dekat hotel Anda. Saya menatap Ratna. Wajahnya pucat. "Kita harus pergi," kata saya. Ratna memegang tangan saya. "Mas yakin? Orang itu, mereka ingin membunuh saya." Saya menatap lurus ke matanya. "Ratna, saya sudah kehilangan kamu sekali. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi." Jalu berdiri di samping, mengatupkan bibir. "Saya ikut. Saya tidak akan membiarkan ibu pergi sendirian." Saya menggeleng. "Tidak, kamu harus tetap di sini. Kamu harus aman."
Tetapi Jalu mundur, berdiri tegak, matanya memancarkan ketegasan yang seharusnya tidak dimiliki anak usia 18 tahun. Saya tidak takut. Saya sudah hidup 18 tahun tanpa tahu siapa ayah saya. Saya tidak ingin kehilangan apapun lagi. Saya melihat anak saya, lalu melihat Ratna. Saya mengerti. Kami adalah sebuah keluarga, meskipun baru saja saling menemukan. Dalam perjalanan mengemudi meninggalkan Surabaya, saya tiba-tiba berpikir, Probolinggo berjarak hampir 3 jam berkendara dari Surabaya. Saya mengemudi menembus kegelapan malam, melintasi perkebunan tebu yang sunyi. Ratna menyandarkan kepalanya di jendela. Sesekali matanya menatap saya, seolah takut semua ini hanyalah mimpi yang bisa hilang kapan saja. Saya mencengkeram kemudi, berkata pelan, "Saya janji, saya akan mencari tahu semuanya." Ketika mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu tua di tengah ladang, saya merasa diri saya berdiri di depan pintu kebenaran. Kebenaran yang saya tidak yakin apakah saya sudah siap menghadapinya. Alamat dari Dimas menunjuk tempat ini. Saya melangkah maju, mengangkat tangan untuk mengetuk pintu. Tok, tok. Suara itu bergema dalam kegelapan malam yang luas. Sebuah suara samar terdengar di dalam. Seseorang sedang mendekat. Saya menahan napas. Pintu terbuka sedikit. Cahaya dari dalam menyebar keluar, dan wajah tua yang akrab muncul. Pak Sumarno. Dia menatap saya seperti melihat hantu yang kembali dari masa lalu. Ketika pintu rumah kayu terbuka sedikit dan saya melihat wajah tua Pak Sumarno, jantung saya berdebar kencang seolah ingin keluar dari rongga dada. Dia menatap saya lama sekali. Matanya seolah baru saja melihat jiwa kembali dari kegelapan masa lalu. "Pak, ini saya, Adrian," kata saya, suara sedikit bergetar. Dia mundur setengah langkah. Mulutnya terbuka sedikit, lalu menghela napas sangat dalam. Akhirnya, hari ini tiba juga. Kami masuk ke rumah sederhana itu. Ratna duduk rapat di samping saya. Tangannya menggenggam tangan saya erat-erat. Jalu duduk di seberang, matanya penuh ketegangan. Saya tahu momen ini bisa membawa jawaban, tetapi juga bisa membawa rasa sakit yang belum siap kami hadapi. Pak Sumarno duduk, tangannya yang kurus memegang secangkir teh panas. "Saya minta maaf, Na Adrian. Saya sudah menyimpan rahasia ini terlalu lama." Saya mencondongkan tubuh ke depan. "Pak, siapa orang yang ingin Ratna mati?" Ruangan itu tenggelam dalam keheningan. Hanya ada suara angin berembus melalui celah-celah pintu tua. Setelah sekian lama, ia menjawab pelan. Sebuah suara yang membuat seluruh tubuh saya dingin. Adalah Bu Mirna. Saya terdiam membeku. Ratna meremas tangan saya begitu kuat hingga terasa sakit. Jalu melihat sekeliling, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pak Sumarno melanjutkan. Suaranya rendah, bergetar tetapi jelas setiap katanya. Dia tidak tahan dengan posisinya. Seorang istri kedua, selalu dianggap perempuan pengganti. Dia diremehkan selama bertahun-tahun. Saya memejamkan mata. Saya ingat pertemuan keluarga. Pesta mewah di mana orang-orang tertawa sambil berbisik tentangnya. Tatapan kasihan, meremehkan. Saya tidak pernah berpikir kata-kata itu bisa membunuh. Pak Sumarno menyeka keringat dingin di dahinya. Dia takut akan satu hal, bahwa putranya, Radi, tidak akan pernah mewarisi. Dia percaya bahwa jika Ratna masih hidup dan melahirkan anak itu, posisi dia dan putranya tidak akan berbeda dengan bayangan. Saya merasakan udara panas tersumbat di dada saya. Jadi dia
yang mendalangi kecelakaan itu? Iya, dia menundukkan kepala. Dia menyewa orang untuk merusak rem mobil. Saya sudah mencoba menarik Ratna keluar, tetapi mereka ketahuan. Saya melarikan diri selama 19 tahun karena takut dibunuh. Ratna menangis terseduh-seduh. Saya menaruh tangan di bahunya, tetapi saya sendiri tidak bisa menahan air mata. Rasa sakit 19 tahun kini punya nama. Dan nama itu adalah orang yang pernah saya panggil Tante. Kami masih tenggelam dalam keterkejutan ketika sebuah suara terdengar dari luar pintu. Pintu terbuka. Radi, adik tiri saya, berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Matanya berkaca-kaca. Tidak mungkin. Radi tergagap. Itu semua hanya karangan, kan? Pak Sumarno, Anda berbohong, kan? Saya berdiri, tetapi Radi mundur, gemetar. Abang berbohong, kan? Mama tidak mungkin melakukan itu. Mama hanya ingin melindungi saya, melindungi kita. Saya berusaha tetap tenang. Radi, dengarkan abang. Tidak ada yang mau mempercayai ini, tapi tidak. Radi berteriak, air mata membanjir. Mama sudah menanggung penghinaan seumur hidupnya. Apa abang tahu? Sejak Mama masuk ke keluarga Hartanto, Mama tidak pernah dipanggil dengan nama yang seharusnya. Seumur hidup Mama harus mendengar orang menyebutnya perempuan pengganti, sebagai bayangan dari ibu kandung abang. Saya terdiam. Saya tidak pernah melihat Radi begitu kesakitan. Radi memegangi kepalanya, merosot ke lantai. Mama hanya ingin saya punya masa depan. Mama hanya ingin saya tidak dibuang. Saya melangkah maju, meletakkan tangan di bahunya. Radi, kamu tidak bersalah. Sedangkan Mama memilih cara yang paling salah. Radi mendongak, matanya merah. Abang pikir saya tidak tahu apa-apa. Saya dengar malam itu saat Mama berbicara dengan pria yang merusak rem mobil. Saya berdiri di luar pintu. Saya mendengar semuanya. Suaranya pecah. Saya hidup 19 tahun dengan ketakutan. Saya takut Mama ditangkap. Saya takut seluruh keluarga hancur. Saya takut sampai-sampai tidak berani bernapas lega. Di belakang saya, Ratna menutup mulutnya, kesedihan yang tak tertahankan. Radi menjerit, seolah merobek hatinya sendiri. Abang mengerti bagaimana rasanya tahu ibu sendiri adalah seorang pembunuh. Mengerti. Saya tidak menjawab. Saya melangkah, memeluk adik saya. Yang Radi butuhkan bukanlah kritik. Itu adalah satu-satunya pelukan di dunia yang bisa membantunya berdiri tegak. Dia gemetar dalam pelukan saya seperti anak kecil yang ditinggalkan. Setelah beberapa lama, Radi berbisik, Abang, biarkan saya yang mengaku bersalah menggantikan Mama. Saya tidak bisa membiarkan Mama di Borgo. Saya mundur, menatap matanya dalam-dalam. Tidak, itu akan menghancurkanmu, sisa hidupmu. Radi menggeleng, putus asa. Saya hidup dari kecil hingga besar hanya dengan dia. Jika dia masuk penjara, untuk apa saya hidup? Saya mencengkeram kedua bahunya. Kamu hidup untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk memubur dirimu dalam dosa orang lain. Radi menangis terseduh-seduh. Tetapi kemudian dia mengucapkan kalimat yang membuat hati saya menciut. Saya sudah memutuskan. Saya akan maju ke pengadilan sendiri. Saya akan mengatakan bahwa saya menyewa orang karena cemburu pada abang. Radi. Dia berdiri, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya penuh tekad tetapi juga rasa sakit yang mendalam. Saya tidak bisa membiarkan Mama mati di penjara. Saya
adalah alasan Mama melakukan semuanya. Saya harus menanggungnya. Saya menerjang, memegang erat tangan Radi. Jangan, Radi. Kamu tidak mengerti konsekuensinya. Radi menatap saya, memberikan senyum sedih yang menyayat hati. Saya mengerti, tetapi di antara kehilangan diri saya sendiri dan membiarkan Mama dipermalukan seumur hidup, saya memilih kehilangan diri saya sendiri. Saya merasa tercekik. Seorang adik yang saya pikir hanya hidup bergantung pada uang dan status, kini berdiri di depan saya dengan hati yang hancur. Dia berbalik, berjalan keluar pintu. "Radi, berhenti!" anggil saya. Tetapi dia tidak menoleh. Suaranya terdengar, tersendat. "Abang, jangan benci Mama. Dia mencintai dengan cara yang salah. Tetapi seumur hidupnya, dia hanya tahu mencintai saya seorang." Kemudian dia meninggalkan rumah kayu tua itu, menghilang dalam kegelapan malam yang berkabut. Saya berdiri di sana, kedua tangan terkulai. Hati saya serasa diremas. Ratna mendekat, meletakkan tangan di punggung saya. "Adrian, Mas tidak bisa membiarkan dia melakukan itu." Saya menjawab. Suara saya seperti orang yang baru saja kehilangan sebagian jiwanya. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Tetapi jauh di dalam dada, saya tahu, badai yang sebenarnya belum dimulai. Saya pernah melangkah ke ruang rapat penting yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di depan ratusan pemegang saham, menandatangani kontrak yang hanya dengan satu kata, salah dapat menggoyahkan seluruh konglomerat. Tetapi pagi itu, ketika saya melangkah ke Pengadilan Negeri Surabaya, kaki saya gemetar seperti pertama kali saya berdiri di hadapan kematian saya sendiri. Koridor pengadilan penuh sesak. Pers terus-menerus mengarahkan kamera. Lampu flash berkelebat seperti kilat. Tidak ada yang menyangka, kasus yang terkubur selama 19 tahun dari keluarga Hartanto akan dibuka kembali. Dan semakin tidak ada yang menyangka, orang yang berdiri di kursi terdakwa adalah adik yang paling saya sayangi, Radi, yang selama hidupnya saya anggap hanya seorang anak yang tumbuh dalam kelemahan, terbebani oleh posisi anak dari istri kedua, kini berdiri di tengah badai, matanya merah, tangannya gemetar ketika polisi memintanya meletakkan tangan di mikrofon. Saya duduk di barisan belakang, hati saya membara. Ketika Radi mulai berbicara, hati saya serasa tercekat. Yang mulia majelis hakim, semua adalah kesalahan saya. Saya mengakui semua tuduhan. Bisikan riuh terdengar di seluruh ruangan. Saya melompat berdiri. "Radi, kamu tahu apa yang kamu katakan?" Dia tidak berani menatap saya. Dia hanya menundukkan kepala. Suaranya gemetar tetapi teguh hingga menyakitkan. "Saya tidak bisa membiarkan Mama menanggung kejahatan." Dia mendongak ke arah hakim. "Mohon dicatat dalam berita acara. Saya sendiri yang menyewa orang untuk menyebabkan kecelakaan 19 tahun yang lalu." Saya hampir kehilangan kendali. "Radi, kamu tidak melakukan itu. Kamu masih anak-anak ketika itu terjadi. Jangan hancurkan seluruh hidupmu seperti ini." Tetapi Radi menggeleng, bahunya yang kurus bergetar. Abang tidak mengerti. Saya adalah alasan mengapa Mama harus melakukan itu. Saya adalah alasan mengapa Mama tidak pernah melihat cahaya di rumah itu. Jika Mama ditangkap, saya tidak bisa hidup.
Saya merasa hati saya serasa diremas. Hakim menatap Radi dengan serius. Saudara terdakwa, pengadilan memerlukan bukti. Keterangan ini terlalu bertentangan dengan berkas penyelidikan. Radi menarik napas dalam-dalam, berusaha berdiri tegak. Saya bertanggung jawab atas semuanya. Mohon vonis saya. Saya maju, berniat menariknya dari mimbar kesaksian. Tetapi polisi menahan saya. Seluruh ruang sidang tercekik. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Setiap kata yang keluar dari mulut Radi seperti pisau yang merobek hati saya. Hakim baru saja akan membacakan berita acara pengakuan, ketika sebuah suara keras terdengar. Boom! Kursi penonton di belakang roboh. Sebuah bayangan menerjang keluar, berlutut di tengah ruang sidang. Mirna, ibu tiri saya. Wanita dengan wajah pucat, tangannya gemetar. Orang yang saya pikir hanya menyedihkan, bukan jahat. Dia berteriak, suaranya hancur. Jangan hukum anak saya! Jangan hukum Radi! Saya yang melakukannya! Seluruh ruang sidang seolah kehabisan udara. Hakim mengetuk palu. Bu Mirna, berdiri. Ini ruang sidang. Tetapi dia tidak berdiri. Dia berlutut di lantai, kedua tangan menekan lantai ubin yang dingin. Saya sendiri yang menyewa orang untuk membunuh Ratna 19 tahun yang lalu. Bukan anak saya. Bukan Radi. Tangisannya terdengar menyakitkan. Radi berteriak, Mama, jangan! Jangan bicara lagi! Kumohon, Mak! Tetapi Mirna tiba-tiba berbalik menghadap Radi. Tatapan matanya penuh kehancuran. Radi, kamu tidak berutang apapun pada Mama. Kamu tidak perlu membayar utang Mama. Kamu tidak perlu mati untuk kejahatan Mama. Air mata saya menetes ketika mendengar kalimat itu. Mirna menatap lurus ke arah hakim. Suara yang tercekat tetapi tegas. Saya melakukan semua karena saya takut. Saya takut anak saya tidak akan memiliki tempat di rumah itu. Saya takut dengan apa yang orang sebut saya, perempuan pengganti. Saya menanggung penghinaan selama bertahun-tahun. Saya sudah buta. Ruang sidang begitu sunyi, sehingga terdengar jelas isakan Radi. Mama tidak perlu melakukan itu. Mirna menoleh ke anaknya. Tangannya yang gemetar menyentuh tangan Radi tetapi dihalangi oleh polisi. Kamu anak yang baik, Radi. Kamu adalah satu-satunya cahaya dalam hidup Mama. Tapi Mama membiarkan ketakutan mengubah diri Mama menjadi iblis. Dia menangis meraung. Saya membayar orang untuk merusak rem mobil. Saya menyuap polisi untuk menutupi. Saya berbohong tentang semuanya, hanya untuk melindungi anak saya. Saya memejamkan mata. Setiap kalimat yang dia ucapkan menusuk langsung ke ingatan saya. 19 tahun kehilangan. 19 tahun berpikir Ratna meninggal sia-sia karena nasib, bukan karena manusia. Hakim meminta polisi untuk melangkah maju dan membuat berita acara. Mirna tidak melarikan diri. Dia tidak melawan. Dia hanya memulangi satu kalimat. Suaranya serak hingga tidak terdengar seperti suara manusia lagi. Saya minta maaf, Ratna. Maafkan, Adrian. Saya menatapnya lama sekali. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, di tengah semua kemarahan, saya melihat rasa malu dan tragedi seorang wanita yang didorong ke sudut gelap. Radi menangis, berlari memeluk ibunya tetapi ditahan oleh polisi. Mama, jangan tinggalkan saya. Mama jangan pergi. Mirna menatap anaknya. Matanya dipenuhi cinta dan keputusasaan. Radi, kamu harus hidup.
Kamu tidak boleh menjadi seperti Mama. Hakim mengetuk palu sekali lagi. Bu Mirna, berdasarkan pengakuan Anda resmi ditahan. Polisi memborgolnya. Suara kunci besi yang dingin bergema di seluruh ruang sidang. Radi hampir ambruk. Saya berlari, memeluk adik saya sebelum dia terjatuh sepenuhnya. Dia terisak di pelukan saya. Abang, Mama benar-benar ditangkap. Saya harus bagaimana? Saya memeluk Radi erat-erat, merasakan bahunya lemas. Radi, kamu bukan orang yang bersalah. Kamu adalah korban. Kamu tidak sendirian. Radi membenamkan wajahnya di bahu saya, menangis seperti anak kecil. Saya minta maaf karena telah mencoba mengaku bersalah. Karena percaya, jika saya mati menggantikan Mama, maka semuanya akan tenang. Saya menaruh tangan di kepalanya, menepuk lembut seperti menenangkan kepingan jiwa yang retak. Tidak, Radi. Tidak ada yang dilahirkan untuk menanggung dosa orang lain. Kamu hanya perlu hidup, sisanya untuk penyembuhan. Ruang sidang masih sunyi. Hakim menunduk menulis di berkas. Pers menurunkan kamera. Tidak ada yang berani menekan tombol bidik. Karena di depan mereka, bukan sidang permusuhan. Tetapi sebuah keluarga yang hancur baru saja mengeluarkan kebenaran paling menyakitkan dalam hidup mereka. Mirna digiring pergi. Bayangannya semakin mengecil di bawah cahaya putih dingin koridor. Radi ambruk di pelukan saya, sementara saya, untuk pertama kalinya setelah 19 tahun, merasakan bahwa rasa sakit saya bukan hanya tragedi pribadi, tetapi pusaran yang menelan seluruh keluarga. Dan saya merasa kami masih belum mencapai ujung kebenaran. Saya pernah berpikir bahwa setelah persidangan itu, hati saya akan terasa lebih ringan. Bahwa ketika kebenaran terungkap dan pelaku dihukum, semua kesedihan selama 19 tahun akan hilang seperti buih. Tetapi ketika saya melihat Mirna diborgol keluar dari ruang sidang, dalam cahaya lampu yang dingin dan tangisan Radi yang masih menggema, saya mengerti. Keadilan bisa datang terlambat, tetapi harganya selalu mahal. Mirna dijatuhi hukuman penjara. Hukuman itu, menurut hukum, adalah wajar. Tetapi jika dilihat dari hati, saya melihat seorang wanita lemah yang ditelan oleh kegelapan dalam keluarganya sendiri. Dia melakukan kejahatan, tetapi dia juga yang terluka. Saya meletakkan tangan di bahu Radi ketika dia berdiri di depan gerbang penjara. Jika kamu ingin mengunjungi Mama, Abang akan atur. Kamu tidak perlu menanggung kehilangan apapun lagi. Radi mengangguk, matanya merah. Terima kasih, Bang. Saya kira Abang akan membenci Mama seumur hidup. Saya menggeleng. Kebencian tidak bisa menyembuhkan apapun, Radi. Hanya pengampunan yang bisa menenangkan masa lalu. Angin pagi berembus, membawa bau asin dari laut Surabaya. Saya tahu langkah selanjutnya dalam hidup saya bukan lagi tentang merebut kekuasaan atau membuktikan sesuatu, melainkan membangun kembali sebuah rumah. Saya membawa Ratna dan Jalu untuk tinggal bersama. Villa luas yang saya tinggali sendirian selama bertahun-tahun, untuk pertama kalinya terisi suara orang. Ada bunyi panci dan wajan beradu di dapur. Ada bunyi langkah kaki Jalu berlari menaiki tangga setiap pagi. Ada suara pintu dibuka pelan saat Ratna menyeduh teh pagi. Saya berdiri di tengah ruang tamu, melihat mereka tersenyum satu sama lain, dan hati saya tiba-tiba melunak. Suatu malam, ketika semua orang selesai membereskan makan malam, saya menatap Ratna, wanita yang telah menanggung begitu banyak rasa sakit hanya karena mencintai saya.
Ratna? Dia menoleh, tatapan matanya teduh. Ada apa, Adrian? Saya menarik napas panjang. Saya minta maaf. Untuk semua tahun kamu harus melarikan diri. Untuk kehilangan yang seharusnya saya lindungi. Dia menggeleng, meletakkan tangan di dada saya. Yang penting bukan apa yang kita hilang, tetapi Allah telah mempertemukan kita kembali. Saya menundukkan kepala, menyentuh kening ke bahunya, membiarkan penyesalan itu hanyut bersama napas. Jalu beradaptasi lebih cepat dari yang saya duga. Dia bekerja paruh waktu sebagai asisten dapur di sebuah restoran di kota. Lalu sore hari bergegas pulang hanya untuk memamerkan sepiring telur mata sapi yang dia buat sendiri. Dia berbicara dengan Radi lebih banyak daripada saya. Mungkin karena keduanya adalah anak-anak yang tumbuh dalam bayangan yang terlalu besar. Satunya kehilangan ayah, satunya takut kehilangan ibu. Jalu berkata kepada Radi di halaman belakang rumah, "Saya tahu bagaimana rasanya tumbuh tanpa ayah, Bang. Jadi saya tidak ingin abang kehilangan Kak Adrian lagi." Rabi tertawa. Tawa yang jarang terdengar setelah bulan-bulan yang panjang dan berat. "Bocah ini, kamu lebih muda dari abang, tapi bicaranya seperti orang dewasa." Jalu menjawab, "Jika orang dewasa adalah orang yang tahu bagaimana bersedih, maka saya sudah dewasa sejak 10 tahun yang lalu." Saya berdiri jauh, mendengar itu dan tenggorokan saya tercekat. Mungkin Jalu adalah jembatan yang dikirimkan Allah untuk menyembuhkan dua cabang keluarga yang pernah retak. Sedangkan saya tahu ada satu hal lagi yang harus saya lakukan. Radi hidup seumur hidup dalam rasa rendah diri, anak dari istri kedua. Perasaan itu seperti baju basah. Semakin berusaha dilepas, semakin melekat di kulit. Suatu sore, saya memanggil Radi ke ruang kerja. "Radi, duduklah." Dia tampak sedikit cemas. "Ada yang ingin abang bicarakan?" Saya memberinya setumpuk berkas. "Mulai hari ini, kamu akan memegang 40% kekuasaan manajemen di konglomerat." Radi terkejut. Abang serius? Tapi saya menaruh tangan di bahunya. "Kamu adalah putra ayah. Kamu adalah adik abang. Dan kamu berhak atas posisimu. Bukan karena kasihan, tetapi karena kamu benar-benar memiliki bakat." Radi menundukkan kepala. Air mata menetes ke berkas. "Kak Adrian, saya tidak pernah berpikir akan ada hari abang mengucapkan kalimat itu." Saya tersenyum. Hari itu datang terlambat, tetapi sudah tiba. Saya memutuskan untuk merenovasi rumah kontrakan tempat Ratna dan Jalu pernah tinggal. Rumah miskin dan lembab yang melindungi mereka selama 18 tahun. Di bawah tangan para pekerja, itu menjadi rumah singgah Ratna Hartanto. Tempat untuk membantu anak yatim piatu, wanita lajang, mereka yang meskipun miskin, tetapi tetap menjaga harga diri dan keyakinan. Saat peresmian, Ratna berdiri di samping saya, matanya berkaca-kaca. Saya tidak pernah berpikir rumah ini bisa menjadi harapan bagi seseorang. Saya menggenggam tangannya. Terkadang, tempat yang paling menyakitkan justru tempat cahaya dimulai. Jalu berdiri di samping, tersenyum cerah. Ini pertama kalinya saya melihat ibu tersenyum sebanyak ini. Ratna mengelus kepala anaknya. Tatapan matanya penuh kasih. Dan saya menyadari, keluarga bukanlah tempat yang sempurna. Keluarga adalah tempat di mana luka diperbaiki, sedikit demi sedikit. Suatu sore di akhir pekan, kami pergi ke kebaktian syukur bersama. Surabaya sore itu sejuk. Awan seperti selendang tipis melayang di langit. Ketika kami memasuki tempat ibadah, saya merasakan kedamaian menyebar dari setiap napas.
Jalu berdoa dalam diam. Radi berdiri di samping saya, tangan terlipat dengan hikmat. Ratna berbisik pelan kata-kata syukur, matanya berbinar. Saya memejamkan mata dan hanya meminta satu hal. Mohon berikan kami keberanian untuk memaafkan, dan belas kasih yang cukup untuk memulai lagi. Ketika kebaktian berakhir, kami berjalan bersama menuju pantai. Ombak Surabaya lembut seperti sentuhan halus dari langit. 3 pria, saya, Jalu, Radi, berdiri berjejer di tebing batu melihat matahari terbenam perlahan. Warna oranye melapisi permukaan air dengan kehangatan. Angin laut menerbangkan rambut Jalu. Radi berdiri diam. Wajahnya tidak lagi menderita seperti hari pertama saya bertemu dengannya di pengadilan. Ratna berdiri di belakang, menatap kami bertiga dengan senyum paling tulus. Saya melihat kedua anak saya. Satu memiliki darah, satu memiliki kasih sayang. Dan saya mengerti. Kegelapan telah berakhir. Babak baru kehidupan telah terbuka. Saya meletakkan tangan di bahu Jalu, lalu ke bahu Radi. Jalu, Radi, mulai hari ini kita adalah keluarga yang sesungguhnya. Tidak ada perpecahan. Tidak ada pembagian peran. Tidak ada lagi yang sendirian. Matahari terbenam di ujung cakrawala. Laut berkilauan seperti ditaburi emas. Dan saya berkata, sebagai penutup perjalanan 19 tahun mencari cahaya, ada kebenaran yang datang terlambat. Tetapi ketika tiba, ia membawa cahaya yang cukup untuk menyembuhkan, bahkan luka yang paling dalam. Ketika menceritakan kisah ini, saya baru mengerti bahwa terkadang hidup membawa kita melewati kegelapan bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajari kita menghargai cahaya ketika kembali. Saya menghabiskan hampir 20 tahun untuk menemukan kebenaran, tetapi hal yang lebih berharga daripada kebenaran itu sendiri adalah kemampuan untuk memaafkan, belas kasih, dan keberanian untuk memulai lagi. Saya melihat keluarga saya sekarang, Ratna, Jalu, Radi, dan menyadari bahwa tidak satu pun dari kita yang sempurna. Kita hanyalah manusia yang belajar bagaimana mencintai dengan lebih baik setiap hari. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jika Anda juga percaya bahwa cinta dan pengampunan dapat menyembuhkan luka yang tampaknya tidak akan pernah tertutup, silakan tinggalkan komentar agar saya tahu bahwa kita memiliki empati yang sama. Dan jika Anda ingin terus menemani saya melalui kisah-kisah sehari-hari, namun mengandung pelajaran mendalam, silakan tekan tombol follow saluran ini. Setiap interaksi dari Anda adalah motivasi bagi saya untuk terus berbagi cerita yang membawa harapan dan cahaya.